Shalom, saudara kekasih, saya Pendeta Henry Dunan Sirait senang kembali bisa menemui Anda dalam program kita dari rumah ke rumah. Ya, dengan saya Pendeta Henry Dunan Sirait dalam program kita dari rumah ke rumah. Hari ini kita akan membahas tentang hal-hal yang lebih baik, dan dalam episode kali ini kita berbicara tentang lebih baik menjadi orang kecil daripada berlagak menjadi orang besar. Lebih baik jadi orang kecil daripada berlagak menjadi orang besar. Saudara, dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-9 dikatakan firman Tuhan, lebih baik menjadi orang kecil tetapi bekerja untuk diri sendiri daripada berlagak orang besar tetapi kekurangan makan. Ini lucu, saudara. Ada orang yang berlagak menjadi orang besar tapi kekurangan makanan. Lebih baik jadi orang kecil tapi bekerja untuk diri sendiri daripada berlagak orang besar tapi kekurangan makanan. Saudara kekasih, berlaku seperti berpura-pura. Ya, arti berlagak itu berlaku seperti berpura-pura, berpura-pura menjadi, tapi mengandung kesombongan, saudara. Mengandung kesombongan. Saya seringkali menemukan orang-orang yang sepertinya orang besar, senang berjumpa dengan orang besar, selalu berfoto-foto dengan tokoh-tokoh, tetapi tidak ada perubahan di dalam hidupnya. Orang yang berlagak menjadi orang besar, tapi tidak akan pernah menjadi besar. Karena dia berpikir bahwa dia sudah besar, tetapi ternyata dia tidak pernah jadi besar. Hanya dalam pikirannya, karena dia berandai-andai dia besar dan berlagak sudah menjadi orang besar, tapi dia tidak pernah menjadi besar. Saudaraku, saya ketika saya masih SMP adalah orang yang menggandrungi novel-novel atau roman tulisan dari pengarang-pengarang Sumatera Barat kayak STA, Sultan Takdir Ali Syabana, Nur Sultan Iskandar, Mara, Rusli, A.A. Nafis, dan masih banyak, Rosian Anwar, banyak sekali, tulis Sultan Sati dan lain-lain. Salah satu tulisan Nur Sultan Iskandar adalah Kata Hendak Menjadi Lembu. Dalam cerita novel Kata Hendak Menjadi Lembu itu ada seorang yang namanya Surya. Surya ini adalah anak yang dari kecil termanja-manja, dan ayahnya kerja di di perkantoran pegawai Belanda, dan akhirnya karena dia terbawa-bawa, terbesar-besar, termanja-manja, dan akhirnya dia menjadi orang yang tidak baik. Dan setelah dia besar, setelah Surya menjadi besar, dia jadi pegawai, dia menikah dengan Jubaidah. Ini kisah disetting di daerah Sumedang. Jadi kisah terjadi di daerah Jawa Barat, penulisnya Sumatera Barat. Tapi saudara, ketika dia menikah dengan Jubaidah, lalu dia jadi pegawai tapi hidup berfoya-foya, gajinya tidak pernah cukup pada rumah, berlagak jadi orang besar seperti tenar. Nah, tapi saudara, kehidupan rumah tangganya berantakan. Dan saya membaca tulisan itu, luar biasa pesannya. Dan sampai akhirnya saudara, anaknya yang sudah besar ini, yang tadinya ada anaknya lahir, tidak diperhatikan, biaya tidak ada, dia harus keluar dari pekerjaan, dan setelah anaknya menikah dan menjadi sukses di Bandung, mereka diajak pindah karena rumah di Sumedang harus dijual, membayar hutang-hutangnya. Saudara, di rumah tangga anaknya dia juga sok ngatur. Akhirnya menantu dan anaknya sering berkelahi karena dia sok ngatur, dan sampai akhirnya istrinya meninggal. Dan dia juga menjadi orang yang susah. Saudara perhatikan, orang-orang yang tidak pernah menerima dirinya apa adanya, tidak pernah mengakui bahwa dirinya sebagaimana apa adanya, berlagak jadi orang kaya, berlagak jadi bos, berlagak menjadi orang terkenal, tapi sebenarnya dia hanyalah orang kecil. Lebih bagus katanya, orang kecil tapi hidup untuk diri sendiri, bekerja untuk diri sendiri. Kalau kita petani-petanilah, kalau kita karyawan-karyawanlah, jangan kita karyawan berlagak bos. Jangan kita bawahan berlagak juragan. Jangan kita masih tidak bermewah-mewah tapi hidup bermewah-mewah. Alkitab mencatat, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ibrani pasal 13 ayat 5.
Janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, sebab Allah berfirman, Allah sekali-kali tidak meninggalkan dan Allah sekali-kali tidak membiarkan. Jadi mari kita cukupkan diri dengan apa adanya, dan orang lebih kagum kepada kita jika kita bisa menerima diri kita apa adanya. Jadi dalam kata hendak menjadi lembu itu, kita bisa melihat bagaimana sesungguhnya orang melebihi hakikatnya. Orang melebihi kemampuan dan kapasitasnya. Berpadanlah pada apa yang ada. Jadi kita percaya jika kita berpadan pada apa yang ada, jangan lebih besar pasak daripada tiang. Saya percaya kita akan hidup dengan damai sejahtera, kita akan lebih dihargai orang, akan lebih dikagumi orang, dan sungguh-sungguh kita bisa membawa dampak yang besar, terutama bagi keluarga. Dengan demikian kita bisa berangkat keluar menjadi lebih baik. Masih dari saya, Pendeta Henry Durana Sirait, dalam program Dari Rumah ke Rumah. Sampai jumpa kembali pada episode berikutnya. Shalom.